Nah itu tadi, kalau tadi betul pertanyaannya, bahwa sekarang ini ada penyiaran televisi termasuk radio itu yang tidak benar itu, yang melecehkan, yang memfitnah, yang membodohkan rakyat, itu salah jelas. Dan ini fungsinya ini tapi memperbodoh diwakili oleh rakyat kan KPI. boleh. Nggak boleh kan, karena itu kan demokrasi bukan? Enggak, demokrasi juga mempunyai aturan-aturan Ada, dan rule. tapi ada nggak aturan itu? Ada rule. Demokrasi itu adalah untuk tidak boleh memfitnah itu kan. Ada aturan. Bakar Meskipun kantor camat, demokrasi, bakar kantor camat bupati tidak boleh? boleh. Jangankan kantor camat, kantor siapa saja atau rumah siapapun tidak boleh dibakar. Karena Buktio. itu bukan demokrasi, itu pelanggaran hukum. Demokrasi harus didukung oleh aturan-aturan hukum. Seperti penyiaran sekarang ini, prinsip penyiaran itu televisi, itu radio. Satu, harus mencerahkan bangsa, harus informatif, Mencerdaskan. harus mencerdaskan dan mencerahkan bangsa. Harus tidak boleh menyesatkan, itu misleading. Tidak boleh santet-santet atau supranatural atau hal-hal yang seperti itu. Tidak boleh. Kok masih itu banyak prinsip. ya? Nah, itu yang harus dihentikan. Tidak boleh terjadi. Tapi masih jalan terus. Ya, ini di sinilah fungsi dari KPI untuk menyetop itu. Dan malahan sekarang saya dengar KPI sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk mengadukan apabila ada terjadi hal-hal seperti itu. Itu yang penting, penegakan hukum. Ya di sini kan bukan semua. Tapi itu komisi lain, bukan komisi. Kalau KPI komisi kita. Tetapi kalau polisi kan komisi lain, jadi berhak. Komisi lain kita. Tetapi DPR kan bukan eksekutif, body gitu. Yang menegakkan hukum ada badan yang lain. Buktio, kita mulai kehabisan waktu. Saya mulai agak senewan ini sedikit dengan waktu, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita masih bisa 5 menit. Sedikit mengenai politik. PDIP ya, bagus ya. Ibu Mega sudah mengumumkan akan menjadi calon presiden. Bagus. Sebagai partai politik ya sudah tentu ya terbuka kepada masyarakat mengumumkan siapa calon presiden. Saya kira itu penting. Soal waktunya dia memilih seperti itu pilihan masing-masing. Kalau Partai Golkar kan ya, kita berbicara mengenai Golkar sekarang, bukan sebagai anggota DPR ini. Sebagai ketua DPP Partai Golkar. DPP Partai Golkar. Ketua ya? Dewan Pimpinan Pusat ya? Iya, saya sudah ketua sudah sejak tahun 98 sampai sekarang ini. Ya, jadi bagus ya itu pemilihan, penunjukan. Bagus, itu sudah tentu. PDIP sudah cepat. Tujuan tujuan partai itu salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dari rakyat. Mendapat kepercayaan dari rakyat, memegang kekuasaan untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan itu. PDIP cepat ya mereka. Ya. Itu pilihannya. Waktunya kapan termasuk kepada taktik dan strategi masing-masing partai. Ada taktik, kalau Golkar, strategi? Ada? Kalau kita memilih untuk belum waktunya untuk mengumumkan. Ada waktunya yang tepat kita mengumumkan. Kapan? Kalau kita merencanakan ya pada segera sesudah pemilihan anggota DPR pada bulan, katakanlah kalau pemilihan DPR itu bulan April atau ya itu pada saat itu. Bisa kasih informasi dikit siapa calon? Oh, kalau sekarang belum ada, tetapi banyak anggota Partai Golkar kan banyak kadernya, partai besar kadernya banyak. Tetapi apakah dia dipilih sebagai calon presiden itu soal lain. Nanti pada waktunya kita akan memilih itu. Tetapi jadi ada musyawarah Golkar ya, musyawarah. Ada yang kita sebut sebagai Rapimnas khusus. Dulu kita sebut sebagai konvensi, tetapi sekarang ada wacana bahwa itu diperbaiki, dimodifikasi menjadi semacam Rapimnasus, Rapat Pimpinan Nasional Khusus. Jadi ada perubahan-perubahan, tetapi intinya tetap bahwa ada permusyawaratan khusus untuk menentukan calon presiden. Dan apa mekanismenya, bagaimana mekanismenya, apakah seperti konvensi yang lalu, apakah seperti yang wacana berkembang sekarang ini ada perubahan seperti Rapimnasus, itu akan ditentukan dalam Rapim Partai Golkar bulan November yang akan datang, akhir November yang akan datang. Ini bulan depan, ini bulan depan. Dari sini sudah berjuang, sudah begitu banyak berkecimpung di dalam dunia politik, matang politik kalau saya boleh katakan. Kita banyak orang-orang dari Minahasa, kita lihat dulu contoh Samratulangi, kita melihat
juga Wenas, kita melihat juga ada Palar, kita juga melihat banyak sekali orang-orang dari Sulawesi Utara. Gonta. Oh, itu juga pejuang di bidangnya. Ya. Kita melihat banyak sekali orang-orang Sulawesi Utara yang sangat kompeten di dalam hubungan luar negeri. Pertanyaan saya. Rudi Gonta, waduh itu. Iya. Nggak bisa dibilang dalam diplomasi. Beliau yang naikkan bendera di Irian Jaya dulu. Iya, itu ada di Kompas itu. Itu adiknya ayah saya. Iya. Tapi pertanyaan saya, Bung Tio, dari sini, apa yang Anda harapkan ke masa depan? Masih terus memperjuangkan kebaikan untuk bangsa? Mungkin saya masih punya 1 menit, Bung Tio bisa sedikit dalam 1 menit recap. Apa visi Bung Tio ke tahun 2015-2020? Saya kira ini optimisme lah, harus bangun di kalangan masyarakat yang kuat dengan kepemimpinan yang visioner itu. Kepemimpinan mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat bawah. Kita memanfaatkan pluralitas yang ada. Jangan mengharamkan pluralitas atau jangan mengkonflikkan pluralitas. Tetapi kita memanfaatkan, mengkapitalisasi justru pluralitas yang ada. Pluralitas dari segi agama, dari segi latar belakang suku, dari segi latar belakang pendidikan dan lain-lain, ini semuanya kita manfaatkan untuk mendorong untuk profesionalisme. Orang meningkatkan Sulawesi kecerdasan kita di bidang masing-masing. Tidak semua orang ada harapan? Oh, banyak. Harapan terbuka luas. Harus dibangun itu dan harus direbut. Itu kesempatan itu nggak bisa diberikan itu harus direbut. Direbut dengan apa? Dengan kemampuan meningkatkan kemampuan diri, kecerdasan, kualitas, profesionalisme. Karena dunia ini dunia kompetisi. Ya, cuman sekali lagi, dunia kompetisi, dunia demokrasi, dalam perjuangan selalu ada etika yang mendasari. Kita berjuang teruslah. Bung Tio, terima kasih atas kedatangannya. Kita harap bertemu kembali. Dan kalau boleh, mohon waktu sesudah nanti Rapim Golkar. Kiranya Bung Tio berkenan untuk bertemu lagi kita. Membicarakan apa yang bisa dibicarakan di Rapim Golkar itu. Dan kita bicara masalah politik. Memang buat kita, saya tidak, wacana politik saya agak sangat tidak cukup, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan masyarakat tapi yang saya wakili. Pendekatan itu justru menunjukkan sangat lebih cukup dan malahan melampaui yang lain-lain. Itu salah satu pendekatan politik, komunikasi politik, cara begitu. Terima kasih Bung Tio. Thanks. Kita harap bisa menghadirkan